Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki materi-materi pelajaran, setiap mata pelajaran, terutama pelajaran olahraga, jangan lupa terlebih dahulu like, komen, dan subscribe channel Bapak di bawah ini untuk memudahkan kalian menerima materi-materi olahraga dalam keadaan kita sekolah daring seperti ini, ya. Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video materi pembelajaran olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang variasi gerak dasar, jalan, lari, lompat, dan lempar. Penjelasan Bapak ini agar kalian tidak kesusahan untuk mengerjakan soal-soal nanti. Nah, tidak hanya lari dan lompat, pada pelajaran ini kamu akan mempelajari variasi gerak dasar, jalan, dan lempar. Bagaimana bentuk variasi gerak dasar, jalan, lari, lompat, dan lempar. Variasi gerak jalan dan lari sangat menyenangkan jika dipraktikkan dalam bentuk permainan. Manusia memiliki berbagai kemampuan gerakan, di antaranya ada jalan, lari, lompat, dan lempar. Gerakan tersebut termasuk gerakan dasar atletik. Atletik merupakan cabang olahraga tertua dan induk semua cabang olahraga. Itu adalah atletik. Berikutnya adalah variasi gerak dasar jalan. Jalan adalah aktivitas gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Saat kaki melakukan pergantian langkah, satu kaki tetap bertumpu pada dasar pijakan. Bagaimana bentuk variasi gerak dasar berjalan? Bisa kalian simak seperti pada gambar di bawahnya. Itu adalah contoh berjalan. Selanjutnya, variasi gerak berjalan berdasarkan arah. A. Jalan, maju, dan mundur. Kalian bisa perhatikan pada gambar di bawahnya. Yang gambar sebelah kanan itu adalah seseorang yang sedang berjalan maju, dan gambar yang sebelah kiri seseorang anak yang sedang melakukan langkah berjalan mundur. Berikutnya jalan ke samping dan berkelok-kelok. Nah, seperti pada gambar di bawah itu adalah seseorang anak yang sedang melakukan berjalan ke samping. Kita mengangkat kaki kiri. Kalau kita mau langkah ke kanan, berarti kaki kanan kita langkahkan ke kanan. Kalau mau jalan ke samping kiri, maka kaki kiri yang kita langkahkan ke kiri. Nah, yang berikutnya berjalan berkelok-kelok. Berjalan berkelok-kelok ini biasa kalian lakukan apabila kalian sedang bermain atau berlari-lari. Bisa berlari ke kiri, lompat ke kiri, jalan ke kanan, ke kiri, dan ke kanan, seperti itu. Berikutnya ada variasi gerak berjalan berdasarkan langkah. Ada langkah biasa dan langkah tegak, kemudian ada langkah rapat dan langkah cepat. Nah, yang pertama adalah langkah rapat. Cara melakukan langkah rapat berdiri dengan sikap tegak. Langkahkan kaki kanan di depan kaki kiri. Kemudian melangkahkan kaki kiri di depan kaki kanan, dilanjutkan kedua kaki rapat. Langkah kaki rapat dilakukan dengan hitungan 1 kanan, hitungan 2 kiri, dan hitungan 3 rapat. Selanjutnya adalah langkah cepat. Langkah cepat ini biasa dilakukan dalam atletik, yaitu jalan cepat. Jalan dengan lari itu berbeda, tapi kecepatan bisa saja seperti pada gambar di bawahnya. Ini adalah langkah cepat. Berikutnya, variasi gerak dasar lari. Gerak dasar lari hampir sama gerak dasar jalan. Hal yang membedakannya hanyalah kecepatan saat melangkahkan kaki.
Banyak jenis permainan yang menggunakan gerak dasar lari seperti bentengan. Adapun manfaat gerak berlari itu melatih kecepatan, kekuatan, dan ketangkasan kaki. Berikut beberapa bentuk latihan variasi gerak berlari yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan ketangkasan kaki. Yang pertama adalah lari pelan-pelan dan cepat. Yang pertama, lari pelan. Lari pelan atau jogging merupakan gerak berlari yang tidak mengutamakan kecepatan, namun mengutamakan daya tahan otot kaki. Seperti pada gambar di bawahnya, ini adalah seseorang anak yang sedang melakukan lari jogging. Mengelilingi, mungkin kalau kita mengelilingi lingkungan rumah atau komplek, kalau bisa juga dilakukan di lingkungan sekolah atau tempat-tempat umum lainnya. Berikutnya ada lari cepat. Berkebalikan dengan lari cepat atau sprint mengutamakan kecepatan saat berlari. Lari cepat merupakan variasi gerak lari yang sering diperlombakan. Perlombaan lari untuk anak kelas 4 adalah menempuh jarak 20 meter sampai 50 meter. Lari cepat sangat mengandalkan kecepatan dan kekuatan kaki. Saat berlari, nafas pun harus diatur dengan baik dan kadang perlu menahan nafas agar kecepatan lari bisa maksimal. Nah, lari cepat sendiri diawali dengan start jongkok. Nah, nanti kita akan belajar start di kelas 5. Nah, yang berikutnya lari menyamping dan lari berkelok-kelok. Lari menyamping dan lari berkelok-kelok bermanfaat untuk melatih kecepatan dan kelincahan. Seperti pada gambar di bawah itu adalah seorang anak yang sedang melakukan lari berbelok-belok atau lari halang rintang yang dipasang bendera ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan ke kanan. Nah, kemudian ada lari melompati rintangan dan lari langkah kuda. Bisa kalian perhatikan pada gambar di samping, ini adalah lari melompati rintangan dan lari langkah kuda. Ya, bisa diperhatikan. Harus ada rintangannya, bisa kardus ataupun batu bata yang kalian susun, yang penting tidak terlalu tinggi. Seperti itu. Kemudian ada variasi gerak dasar lompat dan loncat. Pernahkah kamu bermain engklek atau lompat tali? Kedua jenis permainan tradisional tersebut memiliki gerak dasar yang sama, yaitu melompat. Melompat adalah gerakan yang dilakukan dengan melangkah satu atau dua kaki ke depan dan dengan cepat menurunkannya lagi. Latihan variasi gerak dasar melompat bertujuan untuk memberikan pengalaman cara jatuh atau mendarat yang benar. Yang pertama adalah lompat tali dan loncat kotak. Permainan lompat tali bermanfaat untuk melatih konsentrasi. Lompat tali dapat divariasikan dengan loncat kotak. Bisa diperhatikan pada gambar di bawahnya, seseorang yang sedang melakukan loncat tali, kemudian dilanjutkan dengan meloncati kotak-kotak tersebut. Kemudian selanjutnya adalah loncat ke atas dan loncat jauh. Lompat jauh merupakan olahraga atletik yang di dalamnya terdapat gerakan dasar lari dan lompat. Tujuan utama lompat jauh untuk mendapatkan lompatan sejauh-jauhnya. Pada pertandingan atletik, lompat jauh dilakukan di bak pasir. Seperti pada gambar di bawahnya, itu adalah seseorang anak yang sedang melakukan lompat jauh. Dimulai dari sikap berlari, kemudian menolakkan kaki di papan tumpuan, kemudian melayang di udara, yang terakhir melakukan pendaratan di bak pasir. Pendaratan pada lompat ini dilakukan menggunakan dua kaki, sedangkan untuk melakukan tolakan menggunakan satu kaki. Seperti itu. Berikutnya ada variasi gerak dasar lempar. Gerak dasar melempar
dapat dijumpai dalam permainan boy-boyan. Melempar adalah gerak membuang jauh-jauh atau melontarkan objek yang menggunakan tangan. Melempar termasuk salah satu gerak dasar atletik. Adapun yang termasuk nomor lempar olahraga atletik yang sering dilombakan yaitu lempar lembing, lempar cakram, lempar martil, dan tolak peluru. Yang pertama adalah lempar bola ayun. Lempar bola ayun merupakan bentuk latihan tolak peluru. Latihan melempar bola ayun dilakukan seperti pada gambar di bawah ini. Bisa diperhatikan bagaimana cara anak tersebut melakukan lemparan, ditarik ke belakang, kemudian didorong ke depan. Nah, lempar ini termasuk lempar bola, termasuk gerakan lemparan atau tolak peluru. Kemudian ada berikutnya adalah lempar roket. Lempar roket merupakan bentuk latihan lempar lembing seperti pada gambar di bawah ini. Itu bisa dilihat bagaimana seseorang anak yang sedang melakukan melempar yang berbentuk roket. Nah, lempar roket ini bisa untuk melatih kekuatan lengan. Kalau dalam atletik, lempar roket ini termasuk lempar lembing. Selanjutnya adalah variasi gerak jalan, lari, lompat, dan lempar dalam permainan tradisional boy-boyan. Boy-boyan merupakan permainan tradisional yang dimainkan oleh dua kelompok. Satu kelompok bertugas untuk melempar bola, sedangkan kelompok satunya menyusun kumpulan batu menjadi piramida atau tersusun ke atas. Kelompok yang bertugas melempar harus bisa melempar hingga mengenai sasaran. Namun melempar kelompok pelempar hendaknya melempar bola sekencang-kencangnya sampai kumpulan genting yang disusun oleh kelompok penyusun roboh. Kelompok pelempar juga harus melemparkan bola mengenai anggota kelompok penyusun agar mereka tidak dapat menyusun genting. Kelompok penyusun dianggap sebagai pemenang jika mampu menyusun pecahan genting tanpa terkena lemparan bola tim pelempar. Itulah penjelasan sedikit tentang permainan boy-boyan. Permainan boy-boyan ini di daerah tertentu akan berbeda namanya, ya. Mungkin ada yang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan itu akan bentuk permainannya sama tapi namanya berbeda. Nah, mungkin ini saja penjelasan yang bisa Bapak sampaikan. Kalau kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar atau di nomor WA pribadi Bapak. Ya, jangan lupa diperhatikan dan disimak baik-baik penjelasannya tentang olahraga yang kita pelajari, yaitu variasi gerak dasar, jalan, lompat, dan lempar ini. Nah, sebelum meninggalkan pelajaran olahraga, ada baiknya kita mengerjakan soal terlebih dahulu, yaitu soal jalan, lari, lompat, dan lempar. Hanya 5 soal, dikerjakan dengan teliti dan baik-baik. Soal yang pertama adalah gerak dasar lari hampir sama gerak dasar ... 2. Gerak membuang jauh-jauh atau melontarkan objek menggunakan tangan disebut. 3. Dapat meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot kaki, merupakan manfaat aktivitas ... 4. Tuliskan ada berapa variasi gerak berjalan berdasarkan arah. 5. Gambar apakah di bawah ini? Jelaskan. Ada 2 gambar itu ya. Kalian jelaskan gambar yang pertama apa, gambar yang keduanya itu apa. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Yang belum like dan subscribe, silakan like dan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan materi-materi pembelajaran olahraga berikutnya. Yang sudah like dan komen, Bapak ucapkan terima kasih. Semoga
like, komen, dan subscribe kalian menjadi amal jariah untuk kita semua. Mungkin sampai di sini penjelasan Bapak. Kurang dalam dirinya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya marfu'ah. Yes.